Seberapa besar nih efeknya di lini pertahanan kita dengan nggak adanya El Prem ini? Potensi besar dari Jordi Amat itu justru bisa menjadi seorang gelandang bertahan Iya, juga. akan sangat tidak mengherankan apabila yang kita ngeliat debutnya duluan tuh bukan malah Eliano Reinders, tapi malah Malik Rizaldi duluan. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga Rizal Palevi. Mas Sabto, apa kabar? Baik, Mbak. Palevinho, apa kabar? Baik terus kan Mela. Baik terus. Oke teman nalar, tema kita hari ini adalah Garuda Calling untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 atas laga menghadapi Bahrain dan juga China nanti. Nah pertama-tama kita lihat bagaimana tidak ada nama Justin Hubner ya. Seberapa besar nih efeknya di lini pertahanan kita dengan nggak adanya El Preman. Iya. Kalau kita bicara Hubner kan identik dengan bad boy-nya di timnas senior kita gitu kan. Di 23 dia juga begitu, pemain yang tanpa kompromi kalau ketemu lawan, sehingga di satu sisi dia tuh bisa membuat tim kita seolah-olah nggak inferior gitu di hadapan tim-tim yang dihadapi. Emang butuh sosok kayak dia, terlepas dari permainan dia yang bagus sebagai center back, atau kadang-kadang sebagai gelandang bertahan, dan juga pengetahuan dia ya tentang game situation, di mana dia harus maju, di mana dia harus mundur, itunya tuh yang kita mungkin kehilangan dari sosok Justin Hubner gitu. Cuman kalau kita lihat siapa penggantinya kan bisa dibilang Mads Hilgers kan sudah ada di posisi itu ya. Jadi kayaknya sosok yang otomatis akan mengisi posisi bek kiri, dan lihat apa yang biasa dilakukan Sintayong terhadap pemain-pemain barunya, langsung ngasih jam terbang. Kita lihat di beberapa kesempatan selalu debutan dikasih kesempatan begitu pemain itu datang dan mereka langsung bisa perform, dan kayaknya Hilgers pun bisa melakukan itu gitu. Jadi kalau kita kehilangan sosok Hubner, kalau kita bicara di lini pertahanan mungkin tercover dengan kehadiran dari Mads Hilgers gitu. Cuma kalau untuk sosok bad boy-nya yang kita rindukan sebenarnya masih banyak ya pemain kita yang tipenya agak-agak nakal dalam tanda kutip, yang berani ngelawan kalau diintimidasi. Sebenarnya Ragnar kan kemarin udah menunjukkan itu ya, ketika diintimidasi pemain-pemain Arab Saudi, bahkan dia berani dorong-dorongan gitu, yang bahkan sedikit menyikut ya, sedikit nakal gitu. Ragnar bisa melakukan itu. Lalu Ivar Jenner kan juga salah satu pemain yang lumayan galak juga ya kalau kita bicara di lini tengah gitu. Belum lagi ya cadangannya, Ricky Kambuaya kurang Bandung apa gitu kan. Asnawi Mampu Alam juga kurang beringas apa gitu. Jadi sebenarnya banyak stok pemain-pemain kita yang kualitas bad boy-nya tuh seperti Hubner. Cuman yang kita perhatikan kan dia akan kehilangan posisi apa ketika Hubner nggak main. Tapi tadi saya bilang Hilgers bisa mengisi posisi itu. Jadi timingnya pas banget ya dengan datangnya Mads Hilgers yang kemungkinan nanti akan bermain. Ternyata pas banget si Hubner cedera. Iya, sekaligus bisa ngasih waktu recovery untuk si Justin Hubner ya. Karena dalam beberapa bulan terakhir memang jam main dia di klub pun juga dibilang terbatas banget ya. Karena dia tadinya udah pindah, akhirnya harus balik lagi ke klub lamanya. Dan itu menurut saya agak mengganggu dari match fitness dia, dari ritmenya. Tapi kalau dari segi bad boy-nya, dia bukan hanya pemain yang akan terusik kalau dia lagi diusik sama lawan, tapi teman kita lagi diusik pun dia bakal jadi orang pertama yang ngedatengin. Itu menurut saya penting banget untuk naikin mental abang-abangan kita. Abang-abangan timnasnya nih sekarang nih. Ini sosok Justin Hubner itu. Tapi kalau dari segi taktikalnya, menurut saya sosok yang paling dirindukan dari Hubner ini taktikal switch play dia sih, pindahin dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Dia tuh sangat-sangat apik dalam memainkan peran itu ya. Terlebih ketika pertandingan pembuka kita lawan Arab, itu kan kita tanpa dia, dan kelihatan banget Calvin Verdong sebagai pemain pengganti di 3 back di belakang itu kan diisi oleh Verdong. Itu kurang natural Verdong ada di situ. Verdong lebih bagus agak naik dikit, dan si posisi itu sebenarnya posisi Justin Hubner banget. Dia lebih nyaman untuk terima bola, dia lebih nyaman untuk melakukan progressive passing, dan menurut saya itu yang akan kehilangan. Tapi benar kata Mas Aryo, seharusnya kedatangan Mads Hilgers ini akan bisa menambah sosok-sosok yang ditinggalkan oleh Justin Hubner ini. Sembari kita ngasih waktu ke dia agar bisa recovery di pertandingan bulan depan nanti untuk Justin Hubner. Dari sini kita bicaranya dari tadi bad boy, Mas Sabto bilang bad boy, ini bad boy yang positif ya teman-teman. Positif dong. Bela temen ya. Bukan bad boy yang red flag ya. Bukan. Aman kok ini. Nanti itu kita bahas di podcast lainnya, oke? Nah, ini ada nama yang menarik, dipanggilnya Jordi Amat. Walaupun waktu itu sama Mas Sabto, sama Coach ya, Mas, kita sempat bilang Coach itu bilang bahwa Jordi Amat salah satu yang cocok dipanggil gitu kan. Tapi kenapa Jordi Amat dan bukan Elkan Bagot? Nah, menurut Rizal dan Mas Sabto, lebih baik mana sih secara kualitas permainan? Kalau Jordi Amat itu jelas faktor non teknisnya yang paling ada di atas. Kalau kita pernah lihat beberapa pengakuan dari pemain
yang ada di timnas hampir semuanya ya pemain yang baru datang maupun pemain lokal selalu menyebut ketika ditanya siapa pemain yang paling lo respect, pasti jawabannya Jordi Amat. Karena ya dia memang memiliki kemampuan untuk itu ya, menghandle junior-juniornya, gimana untuk mengajak mereka naik bareng kualitasnya, lalu bisa seperti mengayomi lah. Jadi sosok dia tuh begitu penting. Kalau dia nggak cedera, pasti menjadi salah satu bagian dari squad yang disiapkan oleh Sintayong. Perkara dia main atau nggak main, tapi kehadiran dia dalam squad itu sangat-sangat penting. Mungkin itu yang paling menonjol dari sisi Jordi Amat. Cuman kan kita bicara juga kualitas di atas lapangan. Jordi Amat harus saya akui dalam beberapa kesempatan memang menunjukkan beberapa blunder ya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Salah satunya ngasih penalti buat Jepang waktu di Piala Asia. Lalu ada beberapa yang melawan Thailand dan Vietnam juga melakukan salah antisipasi dalam bola-bola atas. Itu beberapa kali menunjukkan mungkin sisi yang negatifnya dari Jordi Amat gitu. Cuman kalau kita melihat ketika tidak ada Hübner, apakah nanti yang dipilih di situ Hilgers, tapi di kanan kan masih menjadi semacam perdebatan ya. Apakah si Rizky Ridho bisa tampil bersama Itses dan Hilgers atau Jordi Amat yang ditaruh di situ. Cuman saya melihat juga potensi besar dari Jordi Amat itu justru bisa menjadi seorang gelandang bertahan juga. Beberapa kali bisa. Karena ini pemain yang di timnas menurut saya tuh kemampuan reading the game-nya tuh salah satu yang terbaik. Kemampuan untuk melempar bola-bola jauhnya itu kalau dari ini belakang mungkin belum ada yang bisa menggantikan posisi dia. Hübner kadang-kadang bisa melakukan itu. Itses jarang sekali melakukan bola-bola jauh. Ridho masih kualitasnya tidak terlalu bagus kalau mengirim bola-bola ke lini tengah dan juga lini depan. Tapi Jordi Amat punya kemampuan untuk itu. Jadi jangan heran nanti ketika nyusun squad tetap ada Ridho di belakang, tapi ada Hübner di depannya, ada si Jordi Amat di depannya. Mungkin aja itu dilakukan oleh Sintayong. Kan kita selalu tidak bisa menebak ya, komposisi apa sih yang akan diturunkan oleh Sintayong di setiap kesempatan gitu. Walaupun ujung-ujungnya ternyata works dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan starting 11-nya. Jadi mungkin aja Jordi Amat tuh dimainkan di posisi yang lebih sebagai gelandang bertahan. 3 depannya tapi ada Jordi Amat. Berarti nggak hanya sesi teknik aja ya, teknikal aja, tapi berarti leadership-nya juga dibutuhkan banget sama squad kita. Leadership, dan pas Justin Hübner di salah satu podcast di YouTube kan juga dia mengatakan siapa pemain yang paling direspek, benar tadi udah bilang Jordi Amat. Abis itu siapa pemain yang lu prediksi bakal sukses sebagai pelatih? Jawabannya sama juga, Jordi Amat juga. Jadi pemain ini memang punya pengetahuan di atas lapangan mungkin di atas rata-rata dibandingkan pemain-pemain lainnya. Sosok leadership dia juga luar biasa, dan saya pikir kita kan sekarang lagi hype banget sama Jay Itzes ya, bangga performanya dia kayak gini. Tapi saya ingat banget waktu awal-awal kedatangan Jordi Amat, saya bisa merasakan vibes yang sama gitu. Ketika si Jordi Amat datang ke timnas itu bisa ngangkat level kita banget. Dan memang di beberapa pertandingan terakhir dia agak menurun, puncaknya ketika lawan Irak di GBK ya, yang dia kena red card itu memang performa dia lagi menunjukkan tren penurunan. Tapi saya rasa sisi leadership, dia main nggak main, itu akan dibutuhkan banget sama rekan-rekan timnas kita. Terlebih, ini situasi yang belum pernah kita alamin kan, situasi ronde ketiga Piala Dunia. Jadi pemain kayak begini, memang value-nya sangat tinggi dan sangat diperlukan untuk timnas kita. Makanya dia dibawa di pertandingan lawan Bahrain dan Cina nanti menurut saya. Nah, sementara dengan adanya Elioner Renders, kira-kira apakah dia akan langsung masuk ke starting 11, menggeser siapa? Kira-kira Witan atau Marcelino? Ini menarik ya, selalu ada perdebatan terutama di posisi Elioner Renders karena dia bisa main dan paling bagusnya main ketika ada di wing kanan. Entah itu sebagai posisi di 3-4-3 paling kanannya atau di 3 terdepannya yang paling kanannya juga. Walaupun dia bisa main di kiri juga, kadang bisa main di tengah juga, cuman dia paling eksplosif ketika tampil di sisi flank. Jadi wajar kalau yang dikaitkan di situ adalah Marcelino ataupun Witan yang sering bermain mengapit strike bersama Ragnar Ortmangun di sisi kiri. Lagi-lagi kalau kita ngelihat bagaimana Sintayong menyusun starting 11-nya, nggak menutup kemungkinan kalau pemain-pemain baru tuh langsung diberi kesempatan. Karena mereka kan match fitness-nya tinggi ya, selalu bisa bermain di level tertinggi. Di tier A, ini kan pemain grade A ya, 2 pemain grade A yang akhirnya datang, Hilgers kayaknya otomatis dapat posisi di belakang, tapi di kanannya tuh yang masih tanda tanya. Karena Witan kan sebetulnya bisa memberikan something different juga buat timnas kita. Kemampuan dia untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, pengertian dia untuk kerjasama dengan strike ataupun Sandy Walsh di belakangnya, itu yang menjadi perdebatan siapa yang layak untuk masuk di posisi itu. Ya balik lagi, kalau Sintayong menyusun squad berdasarkan kebiasaan dia, bisa aja dia langsung dapat di posisi terdepan untuk memainkan posisinya Witan. Tapi nggak
nggak mengherankan juga kalau nantinya dia mengisi posisinya Sandy Walsh, bisa juga gitu kan sebagai back dari kuartet yang paling kanannya itu diisi oleh Gianni Reinders. Eliano mau di AC Milan. Tambah-tambah. Di Belanda. Ntar nambah lagi satu. Eliano Tijani. Tapi ya benar, Eliano ini memang di beberapa pertandingan terakhir pun juga dia turun sebagai pemain pengganti ya di klubnya, dan kebanyakan sih sekarang lagi dimainin sebagai gelandang. Tapi emang kalau posisi terbaik dia sebagai pemain yang menyisir area flank kanan. Dan kalau ngeliat rekam jejak dari STY dalam memberikan kesempatan-kesempatan ke para pemain baru, nggak mengherankan sama sekali kalau ternyata kita bakal ngeliat dia di posisi yang sama sekali beda dari yang kita diskusikan gitu. Karena kan kita juga ada kedatangan Hubner, ngiranya dia bakal main sebagai posisi ini, taunya dikasih ke sana dan mainnya works. Seperti Nathan Choaon, pemain back kiri, ternyata sebagai gelandang ternyata sukses-sukses juga. Jadi saya pikir soal posisi dari Eliano Reinders ini akan sangat menarik, dan kalau soal siapa yang harus disingkirkan itu bakal susah juga menurut saya. Tapi dia punya prospek yang sangat menarik, dan kalau ngomongin Witan, ini pemain yang udah membuktikan ketika dia pergi haji, kita merindukan dia ternyata. Untuk sistem STY ternyata dia masih sangat cocok, dan menurut saya akan ada persaingan yang sangat-sangat sehat untuk memperebutkan posisi antara Witan, Marcelino, dan Eliano Reinders pastinya. Ya kita menantikan ya, ini kita bertanya-tanya kira-kira siapa nih, Witan atau Marcelino yang akan digantikan nanti ya, akan di kursi cadangan. Oke, ada nama menarik juga, Malik Rizaldi yang juga dipanggil oleh Coach Shin ya. Berusia 27 tahun, bermain untuk Madura United dengan 13 gol dan 4 assist. Nah, sebaik apa? Apakah akan diberi kesempatan nggak menurut Rizal dan juga Mas Sabto? Iya, ini musim lalu emang salah satu breakthrough player ya. Penampilannya luar biasa bersama Madura, walaupun musim ini dia udah berseragam Persebaya ya. Di Madura dia tampil fantastis, makanya kenapa dia mendapat pemanggilan sebelum ini. Tapi kan tidak sempat mencicipi menit bermain. Tapi kan banyak juga pemain-pemain seperti itu. Wahyu pun sempat dipanggil tapi tidak main, tapi akhirnya dia beri kesempatan di kesempatan ketiga. Wajar saja kalau penampilan dia di Persebaya dengan mencetak 2 gol, kontribusinya luar biasa bagi tim, link up play-nya bersama rekan-rekannya itu tipe pemain yang emang disukai sama Sintayong gitu. Jadi wajar aja kalau dia mendapat pemanggilan gitu. Kalau dari sisi kualitas yang dia tunjukin dalam berapa bulan terakhir, emang ini salah satu pemain yang bermain di Liga 1 dan bisa menunjukkan performance di atas pemain-pemain lain yang ada di Liga 1. Dan Malik Rizaldi sebagai pemain sayap tentunya bisa menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh pemain-pemain lain yang menurut saya, karena dengan mobilitas dia di lini depan akan sangat membantu untuk timnas kita. Dan menurut saya akan sangat tidak mengherankan apabila yang kita ngeliat debutnya duluan tuh bukan malah Eliano Reinders, tapi malah Malik Rizaldi duluan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dinantikan sih. Nah, bagaimana dengan daftar striker lainnya yang kita punya? Di situ ada Hoki Caraka, ada Dimas Derajat. Kira-kira apakah mereka akan diberikan kesempatan oleh Coach Shin? Mas Sabto? Lagi-lagi ya, Coach Shin kan selalu mengejutkan dengan komposisi starternya. Cuman kalau ngelihat tuntutan dari pertandingan melawan Bahrain dan juga China, dan juga dari Sintayong sendiri mengatakan bahwa kita harus mengambil 6 poin di sini, kayaknya dia akan lebih firm dengan kebiasaan dia. Artinya tetap strike yang menjadi pilihan utama di depan. Karena kan kita tahu walaupun dia sebagai ujung tombak, tapi kan kemampuan dia untuk bisa memberikan ruang buat Ragnar masuk ataupun dari kanan Witan masuk, itu kan yang bisa dibilang luar biasa. Jadi kayaknya di depannya tetap ada Rafael Strike. Cuman based on apa yang tadi Noe bilang, pemain seperti Hoki Caraka, seperti Dimas Derajat yang kita sebut di episode sebelumnya, kemampuan mereka yang semakin meninggi setelah ada campur tangan dari pelatih striker, itu kan suatu bukti bahwa kepercayaan yang selama ini diberikan oleh Sintayong mampu mereka wujudkan di level klub, dan diharapkan juga akan menular ke timnas. Dan in some point of the game, saya rasa pemain-pemain ini akan mendapat kesempatan ya. Entah itu ketika deadlock ataupun kita butuh tambahan amunisi untuk mencetak gol, nama-nama seperti Hoki Caraka ataupun Dimas Derajat akan dimasukkan. Kalau Rizal ngelihat ini gimana? Dan nggak ada nama Sayuri Brothers juga nih? Sayuri Brothers lagi-lagi ya tidak ikut di sini. Tapi kalau ngomongin soal pemain depan lagi, sebenarnya di minggu lalu kita udah bahas sama Ramadan Sananta ya, yang juga bisa mencetak gol bersama klubnya, tapi di kesempatan kali ini dia tidak dibawa. Menurut saya itu keputusan dari Sintayong yang mungkin ingin memberikan kesempatan ke pemain-pemain yang lainnya juga. Dan kalau ngeliat dari faktor lawannya juga, menurut saya akan ada kemungkinan yang sangat besar antara Dimas Derajat dan Hoki Caraka dicoba di pertandingan kali ini. Karena kalau untuk pertandingan bulan depan, saya rasa terlalu berat juga bagi mereka untuk bisa mencoba di pertandingan tersebut. Jadi pertandingan paling ideal untuk dicoba ya pertandingan Bahrain dan juga China ini. Untuk kesempatan mungkin
lebih prefer ke hoki si ini kali ya, Dimas Derajat untuk dicoba ketimbang Hoki Caraka. Walaupun Hoki Caraka dalam beberapa turnamen dia selalu menjadi nama yang menghiasi skuad timnas kita lah. Ini menunjukkan kalau Sinteyong ini benar-benar highly rated seorang Hoki Caraka ini. Menjadi preference paling atas ya. Iya. Dibandingkan Ramadan ataupun Dimas Derajat selalu hoki. Menunjukkan sesuatu mungkin di training ground yang selalu meningkat itu menurut saya suatu kemungkinan yang bisa memungkinkan dia dibawa terus. Dan juga kalau ngomongin Sayuri Brothers ya di tahun 2024 ini kayaknya banyak banget kejadian kayak gini ya. Yang kita harapkan dia bisa bergabung ke timnas tapi terganggu oleh cedera. Karena ini bukan yang pertama. Di bulan Mei lalu pun juga nama dia bahkan sama klubnya yaitu Malut United udah dipublish dia sebagai pemain-pemain yang dipanggil untuk timnas. Tapi ketika pengumuman Garuda Calling-nya, dua nama ini benar-benar dikatakan dicoret karena cedera. Menurut saya mungkin ada faktor lebih dari sekedar cedera doang atau mungkin preferensi dari Coach Shin. Tapi kalau dari yang keadaan di tahun 2024 ini memang sangat-sangat disayangkan dua pemain ini, terutama Yakob ya. Kalau Yance sendiri nggak terlalu di banyak kesempatan bersama Coach Shin. Yakob ini pemain yang penting banget untuk sistem, tapi di tahun ini banyak terganggu oleh cedera itu benar-benar sangat mengganggu sih karena sangat disayangkan kita nggak diperkuat sama Yakob Sayuri. Iya, kayaknya Sintayong menuntut match fitness yang tinggi ya. Sementara kedua pemain ini ya tadi Rizal bilang sempat mengalami cedera, bahkan Yance sempat seperti pingsan ya di pertandingan terakhir Malut United sempat mengkhawatirkan, tapi ternyata setelah MRI scan dan lain-lain ternyata tidak ada masalah dengan dia. Cuman kan mungkin dibutuhkan match fitness 100%. Makanya kenapa Yance maupun Yakob kali ini tidak dipanggil. Cuman bukan berarti kedepannya mereka tidak akan dipanggil, karena kan kualitasnya juga luar biasa. Tadi Rizal menyinggung nama Yakob yang paling sering ya, apalagi di Piala Asia ya, golnya umpannya juga luar biasa, kemampuan menyisir di flank kanan itu yang bisa menggantikan posisi Witan kan salah satunya Yakob. Jadi kedepannya saya rasa pemain-pemain ini tetap akan mendapat pemanggilan sih. Rasanya nggak afdol kalau kita bicara pemain timnas, kita nggak bahas Pratama Arhan. Betul. Ini lagi jadi banyak perbincangan juga di kalangan netizen ya. Kenapa nama Arhan masih dipanggil? Karena kan sebenarnya bang pemain kita di posisi kiri, kayak kita selalu obrolin ya Mas Sabto dan juga Rizal. Udah banyak sekali, apalagi sekarang dengan adanya nama Aliano Reinders. Nah, kenapa alasan Arhan masih dipanggil? Berarti kan memang dia masih dibutuhkan dong? Iya, dia kan salah satu darlingnya juga ya dari Sintayong. Selalu ada di dalam tim. Sebelumnya Marcelino juga salah satu pemain yang hampir selalu ada dalam tim, juga Witan, Egy, itu pemain-pemain yang bisa dibilang labelnya favorit lah oleh Sintayong gitu. Cuman kalau bicara posisi wing atau posisi back kiri, kayaknya bukan menjadi prioritas utama lagi untuk Arhan. Kalau kita melihat jelas Verdong jauh lebih eksepsional sekarang ya kalau kita bicara permainan. Lalu di situ masih bisa ada Nathan Chuaon, masih bisa ada Shane Patinama. Begitu banyak nama-nama yang bisa mengisi posisi sayap atau back kiri gitu. Cuman dalam pertandingan terakhir, ternyata kan Pratama Arhan memberikan something different. Something yang ternyata dia bisa excel juga ketika tampil sebagai penyerang kiri. Kalau nanti Ragnar digeser ke tengah, dia bisa mengisi posisi itu. Kemarin dia menggantikan Marcelino yang menggantikan di posisi sayap kiri atas. Dan dia ternyata link up play-nya dengan pemain-pemain tengah dan juga pemain belakang kiri ternyata bagus. Dia bisa overlap di sisi kiri, permainan 1-2-nya bisa nge-stretch pertahanan lawan. Dan kita punya peluang lagi setelah 2 peluang awal di menit pertama, mendapat peluang lagi itu setelah Pratama Arhan masuk. Jadi bisa jadi bukan sebagai starter di posisi back kiri, di mana dia biasa ada di situ, tapi justru memberikan something different ketika going forward dari posisi yang lebih depan. Ditambah itu 15 menit terakhir atau 5 menit terakhir, lemparan-lemparan dia tetap dibutuhkan lah ya. Kita tahu mungkin itu kurang worse ketika lawan Australia. Karena jauh saya bicara kulkas 4 pintu yang ada di situ. Lawannya kulkas. Pasti gampang sekali untuk bisa disundul oleh pemain-pemain Australia. Cuman kan Bahrain dan Cina mungkin tidak menawarkan kesulitan lini pertahanan yang seperti itu. Jadi tetap aja porsi Arhan dalam lemparan ke dalamnya mungkin at some point akan dibutuhkan oleh Indonesia. Long throw in ya Arhan ya. Itu senjata utama kita. Terlebih back-back kita kan juga memiliki postur-postur yang tinggi banget ya. Dalam beberapa pertandingan khususnya di kualifikasi ronde 2, situasi-situasi set piece justru bisa berbuah gol bagi kita. Jadi saya rasa Pratama Arhan masih punya peran penting karena dia punya faktor X dari segi long throw-nya. Itu akan menjadi senjata yang sangat berbahaya. Dan sampai detik ini saya masih yakin kalau posisi di masa depannya bagi Arhan itu bukan sebagai back kiri lagi. Mungkin akan menjadi sebagai sosok winger di masa depan nanti menurut saya. Sosok winger ya. Winger, kita akan lihat bersama. Oke Mas Sabto, terima kasih banyak. Sama-sama.
Nolak. Terima kasih Rizal. Makasih. Bukan untuk winger, ngobrol-ngobrol bukan winger sayap ya? deh. Winger apa sayap gitu ya. Kayak lagi mau milih ayam ya. Iya. Sama aja padahal Winger ya. atau sayap. Oke, nah teman nalar gimana menurut kalian? Boleh dikasih pendapat kalian juga ya, karena kita selalu baca dan mungkin nih minggu depan kita akan bacain komentar-komentar kalian dan kita akan bahas bersama di Ya, sini sama Mas Sato dan juga Riza. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang Iya. mau ditanyakan juga boleh, nanti kita baca dan kita jawab. Yang penting masih inline ya. Yes. Yang penting masih inline. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan juga Riza Palevi pamit undur diri. Sampai jumpa.